Dan baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan acara beranda kita, yaitu dengan sama-sama kita mendengarkan sharing yang akan disampaikan oleh seorang tokoh kita yang sangat peduli pada lingkungan hidup. Dan alhamdulillah saya pun bersyukur secara emosional beliau adalah sahabat saya, Adinda Hayu Prabowo. Namun sebelum itu Bapak Ibu sekalian, sama-sama kita menghantarkan terlebih dahulu untuk Bapak dan Ibu yang mendapatkan amanah untuk segera melaksanakan tugasnya, sehingga harus meninggalkan forum ini. Sama-sama kita menghantarkan dengan sepenuh hati dan cinta. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah, dijauhkan dari wabah dan musibah, dan semoga apa-apa yang dikerjakan dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada Bapak dan Ibu yang memiliki kelonggaran waktunya, mari bersama-sama Bapak dan Ibu, dengan semakin meningkatnya kesadaran insan-insan negeri tercinta ini terhadap pengelolaan lingkungan yang sudah terlanjur sekarang ini porak-poranda dikarenakan ketidakfahaman mereka bahwa sesungguhnya itu adalah titipan Allah dan Ibu. Dengan bersama mendengar Prabowo pada hari ini, mudah-mudahan tidak saja Allah semakin meningkatkan kesadaran lingkungan kepada kita semuanya, namun mudah-mudahan melalui forum ini kita menghadirkan pula total action Bapak Ibu sekalian, sekecil apapun langkah yang bisa kita lakukan untuk penyelamatan bumi ini dari berbagai kerusakannya. Dan sebelum itu sama-sama kita menyapa terlebih dahulu Bapak Hayu Prabowo. Kepada Mas Hayu mohon berkenan kiranya untuk alhamdulillah sudah di-unmute, dan kami ingin pula men-spotlightkan beliau untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Hayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah bisa berjumpa lagi Mas Hayu. Ya, tahun-tahun, saya kira lebih 20 tahun kita 20 tahun Mas Hayu ya. Iya betul. Jadi saya ingat sekali ketika itu saya masih menjalani pendidikan ya di Prasya Mulia tahun 94 sampai dengan 96 untuk program S2, dan sahabat-sahabat saya adalah sahabat-sahabatnya Mas Hayu juga. Ada Pak Waluyo, Pak Madi, banyak lagi, dan kemudian kita pun dipertahankan dalam persahabatan ini. Nah Mas Hayu, selamat datang di forum beranda ngaji bareng online. Dan pada hari ini kita masih bersama 419 orang, dan ketika kita berbicara topik mengenai lingkungan, Masya Allah Mas Hayu, di sini banyak sekali tokoh yang peduli lingkungan. Ada Ibu Bebasari yang dikenal Ratu Sampah ya, beliau termasuk author lahirnya Undang-Undang Nomor 18 mengenai pengelolaan sampah, dan ada Pak Sarwono Kusuma Atmaja, dan banyak lagi, ada Ibu Karlina Adilaga, ada Ibu Emi Barokah, dan ada Pak Ahmad Syarif, yang semuanya adalah merupakan tokoh-tokoh yang ingin total action di dalam hal meningkatkan kepedulian kepada lingkungan ini. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sebelum kita mendengarkan sharing beliau, ada baiknya saya menyampaikan beberapa hal terkait beliau. Tak kenal maka tak sayang. Mas Dr. Hayu Prabowo meraih gelar doktor di bidang ekonomi dan keuangan Islam, dan saat ini sedang mengambil pula gelar doktor kedua dalam ilmu tafsir Al-Quran di VTIQ. Ya, Masya Allah kita dalam satu kampus ya Mas Hayu ya. Ada kelas ya, mudah-mudahan nanti ketika Mas Hayu promosi sidang terbuka doktornya, saya bisa ikut hadir. Amin. Insya Allah Mas Hayu ya. Dan kemudian beliau juga dosen pasca sarjana dan Direktur Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia, kemudian Indonesia Banking School ya, dalam ekonomi dan keuangan Islam, dengan minat di bidang ekonomi hijau dan ekonomi digital. Dan kemudian selanjutnya beliau adalah Ketua Lembaga Pemulihan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Majelis Ulama Indonesia. Dan kemudian Ketua Departemen Dalam dan Luar Negeri serta Lingkungan Hidup PP, Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia. Kemudian pengelola Pondok Pesantren Al-Amanah Sampon, Wonogiri, Jawa Tengah. Kemudian inisiator Eko Masjid dari Masjid Makmurkan Bumi. Kemudian anggota Dewan Pertimbangan Pengendalian Perubahan Iklim melalui SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kemudian beliau National Facilitator Interfaith Reinforced Initiative atau EIRI Indonesia, bekerja sama dengan IRI International bersama UNEP dalam perlindungan sisa 70% hutan tropis dunia di 5 negara, yaitu Indonesia, Kongo, Kolombia, Peru, dan Brazil. Dan kemudian trustee pada Faith Invest, lembaga berbasis di London untuk memberdayakan kelompok agama untuk berinvestasi sesuai dengan keyakinan dan nilai-nilai mereka,
untuk menciptakan dunia yang lebih baik untuk manusia dan planet. Ya, Masya Allah, luar biasa Ibu sekalian. Ternyata 20 tahun lebih tidak berjumpa dengan beliau, berkembang luar biasa, dan turut bahagia dan bangga sekali Mas Ayu. Ya, semoga Mas Ayu tetap diberikan keberkahan dan semakin bermanfaat bagi kehidupan ini. Baiklah Mas Ayu, saya kira saya langsung saja memberikan kesempatan kepada Mas Ayu, dan mohon izin pula apabila nanti ada forum tanya jawab yang kita berikan kepada para peserta. Kepada Mas Ayu kami persilakan. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa malah amabad. Pertama-tama terima kasih nih atas kehormatan yang diberikan pada saya bisa bicara di depan forum yang sangat terhormat nih Ustaz Hasan. Jadi bahwa saya lihat banyak guru-guru saya nih. Saya ngambil S3 sendiri juga ada beberapa yang karena saya ngambil AI ya, jadi saya juga banyak guru saya dari ITB gitu ya. Gitu. Nah mungkin saya sedikit aja share mengenai pagi ini, insya Allah saya share screen, izin. Silakan Mas Ayu. Ya, jadi saya akan membawakan namanya topik dengan hablum minal alam gitu ya, hablum minal alam. Karena kita sering mendengar ya mengenai hablum minallah dan hablum minan nas begitu ya. Ini misalnya di surat Ali Imran ayat 112 Allah berfirman, "Ghuribat alaihimuz zillatu aina ma sukifu illa bihabli minallah wa habli minan nas." Jadi bahwa artinya mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada kecuali jika mereka berpegang pada tali agama Allah dan tali perjanjian pada manusia. Nah, ini habli minallah adalah tata hubungan kita mengatur antara manusia dengan Tuhannya dalam ibadah ubudiyah. Ya. Kalau habli minan nas, tata hubungan mengatur antara manusia dalam wujud amaliyah. Jadi biasanya muamalah. Jadi satu ubudiyah, satu muamalah. Nah ini ada. Nah saya belajar di ekonomi syariah lebih banyak ke masalah-masalah di muamalah. Nah dalam Islam itu tidak hanya dua ini saja gitu ya, tapi secara tidak langsung Allah juga menyatakan bahwa kita sebagai khalifatullah fil ard ya, bahwa kita diberi kewajiban ya untuk menjaganya. Nah sebelumnya saya memperkenalkan dulu nih MUI nih ya. MUI itu kenapa sih ikut-ikutan ya lingkungan hidup. Jadi nama lembaga saya Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam. Jadi kita bukan menggunakan pelestarian atau perlindungan gitu, tapi pemuliaan. Nah, pemuliaan ini mengandung makna bahwa bumi ini adalah sebagai makhluk hidup ya. Makhluk hidup itu kita harus sesama ciptaan Allah, kita harus saling memuliakan gitu ya. Nah ini adalah lembaga kami. Dan di MUI itu sendiri punya peran juga kita sebagai khodibul ummah, yang kita sebagai berkhidmat pada umat, juga sebagai sodikul hukumah, yaitu mitra pemerintah dalam menjalankan peran-peran pemerintah dan bagaimana kehidupan peran pemerintah itu kita dampingi dengan kehidupan keagamaan. Nah, disinilah yang letaknya nanti bagaimana terkait lingkungan hidup ini. Tugas saya di MUI adalah melakukan dakwah melalui lingkungan hidup. Ada dakwah melalui ekonomi, ada dakwah melalui bencana gitu ya. Jadi ini tugas saya adalah bagaimana melakukan dakwah melalui lingkungan hidup. Kalau kita lanjutkan kembali bahwa tadi itu ya, bahwa manusia ini hablum minal alam itu secara tidak langsung dinyatakan dalam beberapa ayat begitu. Salah satunya adalah di ayat Al-Baqarah ini menyatakan bahwa manusia sebagai khalifah di bumi. Jadi kita diberi amanah dan tanggung jawab untuk bisa menjaga dan memakmurkan bumi ini. Nah, ini refleksinya adalah juga kita sebagai Islam ya rahmatan lil alamin. Islam rahmatan lil alamin itu memberikan rahmat tidak hanya bagi umat muslim, tapi seluruh umat manusia, tidak hanya manusia, tapi seluruh makhluk hidup di dalam bumi ini, dalam semesta alam ini. Nah, disinilah letaknya bahwa kita bagaimana kita mengatur diri kita tidak hanya kepada Tuhan, tidak hanya kepada manusia, tapi kepada seluruh lingkungan alam kita di mana kita semua hidup bersama. Nah, di sini banyak ayat dan surat ya mengenai itu, bumi dan langit diciptakan untuk manusia, kemudian manusia dijadikan dari bumi, hidup dan mati dan dibangkitkan dari bumi. Kemudian bumi sebagai masjid gitu ya, sebagai penyendiri. Jadi seluruh bumi ini masjid kecuali di
di kuburan dan di WC gitu ya. Itu bukan tempat sholat gitu. Kemudian kepada Allah bersujud apa yang ada di langit, di bumi, matahari, bulan, bintang, gunung, pepohonan, binatang-binatang yang melata, dan sebagian manusia. Karena sebagian manusia memang tidak mau bersujud. Oleh karena itu kita tidak boleh juga ya, karena mereka bertasbih dan bersujud, pohon dan binatang itu kita tidak boleh zalim pada mereka, kita tidak boleh memotong atau membunuh binatang tanpa ada alasan yang syar'i gitu ya. Kemudian langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Jadi semuanya bertasbih nih, semuanya bagaimana semuanya melingkar tawaf ya, seperti di Ka'bah itu semuanya berputar gitu ya. Berputar secara seimbang, berputar secara teratur. Nah, itu semuanya diatur secara apa namanya tepat gitu ya, secara balance, secara sempurna begitu. Makanya bisa dibuat matematikanya itu, bisa dibuat ilmu. Nah, ini juga makanya alam merupakan sebagai perantara manusia untuk mengenal Allah, jadi ma'rifatullah. Karena kita tidak bisa melihat Allah langsung, kita hanya bisa melihat ciptaannya itu, keagungannya itu. Nah, alam ini kita bagaimana kita melihat keagungan Allah itu sendiri ciptaannya. Kemudian juga mengetahui ilmu Allah atau ilmu Allah, karena seluruh sains yang kita buat, yang kita tulis itu bukan menemukan, sebenarnya kita hanya cuma discover ya, membuka atau mengetahui ilmu Allah itu sendiri. Nah, ini ya, alam itu menjadi sangat penting ya, bagaimana kita mengenal Allah, ma'rifatullah, dan ilmu Allah, karena seluruh sains yang kita develop ini sebenarnya adalah dari ciptaan Allah. Nah, kemudian juga ini nih, nah, hierarki alam dunia dalam Islam ya, alam nature atau tabiah itu memiliki daya-daya alam dan jiwa universal yang terdiri fisik dan metafisik. Jadi berbeda dengan pengertian yang lain gitu, bahwa sebenarnya di dalam bumi ini adalah sebagai makhluk Allah, mereka punya tidak hanya fisik tapi metafisik juga gitu ya. Dan elemen-elemen dari bumi itu dalam Islam itu kita kenal ada 4, tanah, air, dan udara. Jadi kalau dalam sains kita hanya mengerti abiotik ya. Komponen abiotik adalah seluruh unsur hidup, misalnya tanah, air, udara gitu ya. Tapi api tidak masuk gitu ya. Api, padahal api itu adalah sebuah energi untuk kehidupan dan untuk bagaimana dari transformasi seluruh apa yang dalam bumi ini menjadi hidup gitu ya. Nah, kemudian juga secara hierarkis alam dunia ini terdiri tingkat wujud ya, mineral, tumbuhan, hewan, dan manusia. Nah, ini seluruhnya adalah makhluk hidup semua gitu ya, makhluk hidup semua, dan itu berevolusi di dalam bagaimana bumi ini hidup gitu ya, karena masing-masing itu punya kehidupan. Jadi secara singkat itu, kalau mineral itu kita baik mineral, ada emas gitu ya, ada permata, semua itu bisa berubah karena adanya panas ya, panas atau dari gunung itu ya, kemudian itu bisa berubah jadi mineralogi itu. Nah, di sini jadi keindahan yang terpantul dari batu-batu itu disebut logam mulia biasanya, karena dia sangat-sangat mulia gitu. Makanya namanya kita lembaga pemuliaan gitu, karena memang di situ banyak hal-hal yang mulia, logam-logam mulia atau kemuliaan yang Allah berikan pada kita, pada bumi itu sendiri. Nah, kemudian tumbuhan itu berbeda dengan mineral gitu ya. Tumbuhan itu agak lebih tinggi lagi derajatnya begitu, karena dia punya daya nutritif tumbuhan itu, dan bisa kemampuan untuk tumbuh dan bisa reproduksi gitu ya. Nah, di sini tumbuhan memiliki derajat lebih tinggi dari mineral tadi. Kalau mineral kan cuma diem saja gitu ya, dia hanya bisa berubah kalau ada energi yang yang mempengaruhinya gitu ya. Kemudian di sini juga ada tadi kalau tumbuhan itu organik, kalau mineral tadi inorganik gitu ya, karena dia berbentuk barang mati gitu ya, tidak bisa bergerak. Nah, tingkat lainnya adalah binatang. Binatang itu dia berbeda dengan tumbuhan. Kalau binatang itu dia punya panca indera, dia punya daya batin gitu. Dia bisa menjauhi atau mendekati, menjauhi yang mengancam dia, atau dia mendekati sesuatu yang menarik gitu. Jadi binatang ini seperti tumbuhan bisa tumbuh juga punya bisa menyerap makanan, tapi dia juga punya daya gerak gitu ya, daya sensasi dan daya gerak. Nah, ini bedanya itu binatang. Nah, sekarang yang paling tinggi itu manusia. Manusia itu seperti binatang, cuma diberi akal gitu ya. Nah, jadi manusia itu adalah juga ada ruh ya, jiwa rasional gitu ya. Di sinilah ya, manusia itu
berpotensi untuk mengadakan komunikasi dengan entitas rohani, dan tanpanya manusia hanyalah makhluk dimensional saja. Maksudnya entitas rohani atau kita bisa komunikasi dengan Allah gitu, dengan yang kita mengerti dengan daya non fisik kita, imajinasi maupun metafisik gitu ya. Jadi kita bisa memiliki kemampuan seperti itu yang tidak dimiliki oleh binatang gitu ya. Nah, kita punya akal, kita punya jiwa rasional untuk bisa mengerti sekeliling kita. Nah, itulah yang alam gitu ya. Nah, ini kita mengerti dari konsep Islam seperti itu. Nah, juga alam itu menurut Allah di surat Al-Jathiyah ayat 13 ini Allah berfirman, wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Dan dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu semua gitu ya, sebagai rahmat darinya. Sungguh dalam hal yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Nah, ini jadi di sini adalah diberikan kita semua pada kita semua, tapi kita harus berpikir gitu cara menggunakannya gitu ya. Nah, ini sekarang terjadi ada dua dikotomi atau dua sisi nih sekarang, yaitu manusia yang benar-benar hanya berkuasa saja gitu, tidak mau berpikir gitu ya. Nah, ini namanya antropocentris ya, prinsip manusia yang berkuasa bersifat ego terhadap alam. Jadi alam tuh dibabat habis, pokoknya untuk untung saja ya. Alam itu adalah untuk kita, untuk kehidupan kita gitu ya. Nah, yang kedua sekarang berkembang pesat itu namanya filosofi ya. Jadi filosofi di mana prinsip hubungan interaksi dengan alam semesta melalui dimensi intelektual dan sains. Tadi karena kita tadi diminta untuk berpikir dan itu karena bumi juga punya daya spiritual dan kita juga spiritual, makanya disitulah letaknya ya, bagaimana peran agama di dunia ini menjadi sangat penting untuk mengatasi masalah lingkungan hidup. Jadi tidak hanya di Islam, sekarang di lintas agama, malah di dunia PBB tadi saya sebagai National Facilitator untuk Interpreter Rainforest Initiative itu adalah bahwa bagaimana sekarang mengatasi penggundulan hutan tropis yang sangat penting bagi bumi ini gitu ya, untuk mengatasi perubahan iklim ini menjadi satu hal yang didorong oleh PBB. Jadi tidak hanya ajaran kita, nah itu sesuai dengan ajaran kita. Nah, kebetulan di Indonesia ini sudah cukup maju lah gitu ya, dianggap untuk masalah-masalah keislaman, keagamaan dengan lingkungan hidup gitu. Nah, saya mungkin sedikit video yang menggambarkan apa sih gerakan kita ya melalui masjid ya, masjid ramah lingkungan gitu. Mudah-mudahan suaranya kedengeran nih. Terdengar, Mas Sayu. Ya. Indonesia, negara yang kaya dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia. 90% listrik di Indonesia masih bergantung dari bahan bakar fosil yang merusak lingkungan. Diperkirakan cadangannya akan habis dalam beberapa dasawarsa ke depan. Begitu juga dengan air, di mana sumber-sumber air mulai mengering karena daya serap tanah yang semakin rendah, berkurangnya ruang hijau, serta pemanasan global yang membuat air lebih banyak menguap ke langit. Penggunaan bahan bakar fosil selain jumlahnya terbatas juga menyebabkan emisi dan terjadinya efek rumah kaca yang berimplikasi pada peningkatan suhu bumi dan merubah sistem iklim bumi. Jika hal ini terus berlanjut tanpa ada terobosan dalam memanfaatkan energi terbarukan, maka ancaman terhadap krisis air dan energi akan semakin nyata. Sebuah survei internasional oleh Pew Research Center menyimpulkan bahwa ekstremisme dan perubahan iklim merupakan dua ancaman terbesar terhadap keamanan global. Survei tersebut diperkuat oleh kantor luar negeri Jerman bahwa perubahan iklim telah memicu peningkatan terorisme ataupun kerusuhan sosial karena kerentanan pangan pada sekelompok masyarakat karena berkurangnya ketersediaan air dan lahan subur untuk pertanian. Krisis lingkungan hidup dengan berbagai manifestasinya sejatinya adalah krisis moral, karena manusia memandang alam sebagai objek untuk dikuras
bukan subjek untuk dipelihara untuk kelangsungan kehidupan semesta. Maka penanggulangan terhadap masalah yang ada haruslah dengan pendekatan moral. Pada titik inilah agama harus tampil berperan melalui bentuk tuntunan keagamaan serta direalisasikan dalam bentuk nyata dalam kehidupan sehari-hari umat manusia. Program Nasional Eko Masjid mengajak kita semua untuk segera menyadari ancaman perubahan iklim yang dampaknya semakin terasa pada kehidupan saat ini. Dengan jumlah penduduk dan potensi sekitar 800.000 masjid di Indonesia serta hutan tropis yang luas, maka tentunya umat muslim Indonesia dapat memberikan kontribusi yang signifikan untuk mengurangi dampak perubahan iklim melalui perubahan perilaku ramah lingkungan sebagai salah satu bentuk ibadah. Sudah saatnya kita berkontribusi dengan aksi nyata yang berdampak langsung dalam kehidupan sehari-hari seperti penggunaan listrik tenaga surya, panen air hujan, keran hemat air wudhu, sumur resapan, dan lainnya. Kita, sebagai Khalifatullah fil Ard, mempunyai tanggung jawab dan amanah untuk menjaga dan memakmurkan bumi. Semua itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Melalui peningkatan kesadaran ini, insya Allah, negara ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya, terima kasih. Nah ini tadi itu ya, bagaimana pentingnya kita menjaga alam. Kita sering dengar kan bahwa Indonesia sekarang memasuki krisis pangan dan energi gitu ya. Nah kita sudah tahu tuh arahnya kemana tuh. Krisis itu nggak main-main gitu ya. Dampaknya itu bisa masalah-masalah keamanan dan lain. Makanya itu pada waktu 2015 seluruh bangsa di dunia ini tanda tangan di Paris Agreement itu mengenai climate change tadi itu, karena efeknya itu sudah efek ke masalah security baik nasional maupun nasional maupun internasional gitu ya, global maupun lokal gitu. Nah kenapa sih gitu ya terjadi seperti itu? Jadi kalau kita lihat mudahnya ya, kegiatan ekonomi kita atau kegiatan kita sehari-hari itu kita sangat tergantung dari bumi gitu ya. Kita hanya bisa makan sesuatu yang tumbuh dari bumi, karena kita tidak bisa makan dari bumi. Jadi kita harus memastikan bahwa bumi itu tetap menumbuhkan sesuatu ya. Climate-nya atau udaranya atau cuacanya itu harus sedemikian rupa sehingga tanaman mau tumbuh gitu, sehingga kita bisa makan gitu ya. Nah itu refleksinya adalah kegiatan ekonomi kita. Jadi kita seluruh kegiatan ekonomi kita itu bahan baku seluruh kegiatan kita, kehidupan kita dari bumi. Apa rumah ini, misalnya rumah, TV, telepon, HP, itu semuanya bahan bakunya dari bumi. Jadi tidak ada teknologi tinggi kalau bahan baku itu habis. Nah itu ada salah satu mengkhawatirkan juga bahwa bahan baku di bumi ini sebagian yang sudah sangat krisis gitu. Jadi teknologi tidak bisa diterapkan gitu ya. Nah, kemudian bahan baku ya. Jadi bahan baku seluruhnya itu ambil dari bumi gitu ya. Itu jadi menjadi kegiatan ekonomi kita. Nah, selain itu kegiatan ekonomi kita atau kegiatan kita sehari-hari ini mengeluarkan limbah. Manusia ini kita ini mengeluarkan sekitar 0,7 kg per hari limbah ya. Belum kegiatan-kegiatan lain, bikin baju, kemudian sepatu, semua bikin elektronik kita ini semuanya mengeluarkan limbah waktu kita mengambil bahan baku dan mengeluarkan limbah. Nah, di sini bumi ini punya dua fungsi. Dia menyediakan bahan baku dan membersihkan limbah gitu ya. Nah, ini dalam dua hal komponen ini itu tidak masuk dalam perhitungan ekonomi kita, karena ekonomi kita hanya menghitung berapa sih ngambilnya itu berapa sih gitu. Tapi bagaimana membuat itu menjadi bahan baku tidak dihitung. Kemudian juga bagaimana limbah itu hanya dibuang begitu saja tanpa melihat cost-nya atau biayanya terhadap bumi ini. Nah, di sinilah letaknya bahwa bumi ini sebetulnya natural capital. Orang lupa bahwa kita tidak bisa hidup, kita tidak bisa kegiatan ekonomi kalau natural capital kita atau modal alam kita itu habis gitu ya. Nah, di sini letaknya, makanya kita sering dengar nama sustainable development, itu bagaimana kita membangun tapi tetap tersedianya natural capital yang cukup gitu. Nah, ini menjadi sangat penting nih lingkungan hidup, bahwa itu untuk kesinambungan, untuk sustainability kehidupan kita semua. Gitu. Nah, efeknya tadi itu kita bisa lihat efeknya seperti apa ya. Tadi kita lihat cuma film. Jadi kalau kita lihat ini Indonesia nih ya, Indonesia ini kita lihat PDB ya, produk domestik bruto dengan bencana hidrometeorologi Indonesia. Ini dari BNPB. Bencana hidrometeorologi adalah bencana yang terkait air
uh, terkait air ya, hidrologi akibat perubahan iklim sehingga kerusakan lingkungan yang semakin masif. Jadi kalau intinya itu kalau terjadi kenaikan suhu bumi itu kan penguapan semakin tinggi ya, karena suhu bumi naik, penguapan semakin tinggi gitu. Kalau penguapan tinggi berarti kering bumi itu. Jadi kalau kering, sangat kering sekali, nah karena penguapan itu di atmosfer itu semakin banyak, makanya kalau hujan sangat lebat sekali gitu. Jadi akibat dari perubahan iklim itu cuaca menjadi ekstrim gitu. Kalau kering-kering sekali, kalau hujan lebat sekali gitu ya. Nah ini kemudian terjadi angin puyuh karena terjadinya perbedaan temperatur yang sangat tinggi. Nah di sini kita lihat di sini ya, Indonesia ini PDB kita ya itu sebelum COVID itu sekitar 5-6% gitu ya. Waktu COVID tahun 2020 kita turun menjadi -21 dan 2021 kemarin naik sekitar 3,5% gitu ya. Kita lihat di sini bencana alam ya. Bencana alam ini yang merah ini adalah banjir, yang kuning ini adalah badai ya, angin puyuh, yang hijau ini adalah tanah longsor, yang hijau ini adalah kebakaran hutan dan lahan. Jadi sebelum tahun 2016 itu agak konstan gitu, tapi begitu 2016 ya itu naik drastis gitu ya, naik drastis bencana hidrometeorologi ya, bencana akibat dari tadi itu perubahan siklus air gitu. Itu bencana-bencana alam misalnya kayak gunung berapi maupun tsunami itu kecil saja ya, di bawah 5% ya. Tapi yang lain itu adalah bencana-bencana yang akibat kita sendiri gitu ya, akibat perubahan iklim tadi itu. Nah kita lihat di sini ya tahun 2020 ketika PDB kita minus itu ternyata bencana alam juga turun gitu ya. Nah ini ada refleksinya antara kerakusan manusia dengan alam gitu ya. Nah COVID sendiri adalah salah satu fenomena yang terjadi karena sangat berkurangnya hutan, maka interaksi kita dengan binatang liar ya itu menjadi lebih intensif gitu ya, karena dulunya virus itu inangnya di binatang liar, sekarang masuk ke manusia gitu ya. Nah ini ya salah satu efek daripada perubahan iklim itu adalah tidak hanya bencana semakin naik, tapi juga virus-virus itu semakin bermutasi dan dia bisa lebih mudah ketransfer ke manusia gitu. Jadi ke depan ini yang kita takutkan virus-virus seperti COVID ini tidak berhenti sekarang ini, tapi akan menjadi lebih sering ke depan, itu yang kita takutkan dan itu diprediksikan oleh para ahli gitu, karena terjadi mutasi karena perubahan temperatur. Jadi kayak nyamuk itu akan lebih ganas begitu ya. Nah begitu juga tahun 2021 begitu naik, bencana alam juga naik. Tapi yang terjadi kita lihat banjir itu ternyata malah semakin hal yang makin dominan gitu banjir itu. Meskipun dia turun tapi dia makin dominan. Sekarang mendekati 42%, nanti 50%. Jadi kita banjir ini karena perubahan lanskap kita itu sehingga bencana itu menjadi. Jadi kita bukti bahwa adanya hubungan antara kerakusan manusia dan bencana alam. Nah, di sini kita lihat bagaimana sektor pertambangan juga penyebab perubahan bentang alam ya. Dulu saya di pertambangan, saya mengerti betul ya bagaimana dulu kita ini, tapi sebenarnya salah satu saya bukan di pertambangan tapi saya di perminyakan gitu, bagaimana kita juga dulu diajarin bagaimana cara mencegah kerusakan lingkungan. Makanya salah satu hal yang di benak saya itu adalah bagaimana menjaga lingkungan hidup. Nah saat ini kita menggunakan bahan ya terlalu banyak, terlalu cepat dan terus selalu kurang gitu ya. Jadi kita lihat dulu waktu saya kecil itu kalau sepatu itu belum rusak itu kita nggak beli gitu. Tapi sekarang ini anak-anak kita sekarang itu semua sepatu bisa 5-10 barangkali gitu. Terus beberapa bahan itu sangat berlebihan gitu. Sehingga kita mengambil dari bumi semakin banyak dan sampah kita semakin banyak pula gitu ya. Nah yang terjadi adalah hancurnya keanekaragaman hayati dan polusi semakin dahsyat gitu ya. Nah, kalau kita tidak jaga ya syahwat perut kita atau syahwat kita, nafsu kita gitu ya, kan bumi ini akan semakin hancur gitu ya. Dan untuk ke depan anak cucu kita akan terjadi kekurangan pangan, kekurangan bahan baku yang lainnya. Nah ini saya perlihatkan nih salah satu masjid ya di Jakarta Utara yang sudah tenggelam gitu ya. Masya Allah. This is Waladuna Mosque in Jakarta. Its roof is in ruins. Moss covers the walls, and seawater flows through every corner of it. The last time people prayed here was in 2001,
back when it was above ground. Today, it's a warning sign. It signals what could happen to Indonesia's capital city if things don't change soon. Because even though Jakarta faces the same rising sea levels as other coastal cities around the world, that's not quite what we're looking at here. Jakarta is sinking, and it's been sinking for decades. Nah, ini sepotongannya video. Nah itu, jadi tidak hanya Jakarta, tapi seluruh pesisir utara Jawa ini tenggelam semua ya. Jadi Jakarta sampai 8 cm, Pekalongan, Semarang, Surabaya, Cirebon, Bandung gitu. Makanya rob itu akan semakin sering. Nah tadi makanya grafik tadi menyatakan bahwa banjir akan semakin sering karena terjadi kenaikan. Jadi kalau iklim itu naik, itu air laut akan mengembang gitu ya. Nah, mengembang itu dia akan lebih tinggi air permukaan laut. Selain itu juga kita ngambil air tanah terlalu banyak, tidak ada resapan lagi air hujan ke dalam tanah, tanah itu akan ambles gitu ya. Jadi dua efek ini yang mengakibatkan utara Jawa itu turun gitu ya, tenggelam gitu ya. Nah, ini akan terjadi terus ke depan. Nah, tadi itu saya sampaikan bahwa ini sebetulnya adalah krisis lingkungan atau krisis moral tadi seperti yang disampaikan di video tadi ya, Eco-Masjid itu. Nah, ini sudah diperingatkan oleh Allah nih di Ar-Rum ayat 41. Allah berfirman, "Darul fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat adinas liyudhiqahum badalladzi amilu lahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Tadi grafik tadi itu BNPB itu tangan kita sendiri yang merusak tuh ya. Supaya apa? Supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali pada jalan yang benar. Jadi ini sebenarnya kerusakan lingkungan hidup, kemudian nanti ini bukan hal yang ringan ya, semakin hari semakin berat. Jadi kalau kita tidak berubah, kita tidak kembali pada jalan yang benar, pada tuntunannya gitu. Jadi kalau makan, berhentilah makan sebelum kenyang gitu ya, dan makanlah ketika lapar gitu ya. Nah itu harus benar-benar diamalkan. Indonesia ini pembuang sampah makanan nomor 2 terbesar di dunia gitu. Karena apa? Karena kita terlalu banyak mubazirnya gitu. Dalam salah fatwa MUI itu pengolahan sampah itu kita dilarang ya menjadi perbuatan mubazir dan israf atau berlebihan begitu ya. Nah ini adalah salah satunya. Jadi dimensinya banyak, namun sejatinya adalah krisis moral ya. Itu direfleksikan dalam wawasan dan gaya hidup manusia modern yang sangat kurang mempertimbangkan penghidupan yang berkelanjutan. Jadi orang tidak ini lagi lingkungan hidup seolah-olah kalau kita tanya nasi gitu ya, nasi itu berapa lama sih sampai di meja kita, nasi itu bisa sampai 5-6 bulan gitu ya. Orang lupa bahwa nasi itu prosesnya 5-6 bulan. Sebutir nasi kita buang, maka proses atau berkah yang diberikan Allah pada sebutir nasi itu akan hilang, kita buang gitu ya. Nah itu makanya Rasul kan mengajarkan kalau makan itu sampai Rasul melap atau ini dengan jarinya gitu supaya habis semua gitu makanan itu, dan kalau jatuh itu diambil, dibersihkan dan makan kembali gitu, karena itu banyak proses berkah di situ. Kalau nasi kita buang berarti kita membuang 5-6 bulan berkah ya dari keberkahan. Belum kalau misalnya ayam atau sapi gitu atau bahan-bahan yang lain itu termasuk bahan-bahan bangunan kita ya, bahan-bahan bangunan semua itu. Kayu yang kita tebang itu umurnya bisa puluhan tahun gitu. Kalau kita buang begitu saja, maka berkah itu akan hilang juga. Nah, di sinilah letaknya kita diajarkan ya. Nah, ini tadi adalah masalahnya. Sekarang MUI seperti apa? MUI telah mengeluarkan fatwa ya untuk lingkungan hidup ini. Ada 6 fatwa mengenai fatwa hukum pembakaran hutan dan lahan gitu ya. Kemudian fatwa pertambangan ramah lingkungan, fatwa daur ulang air karena kita menggunakan air pump ya. Air pump itu adalah air proses yang tadinya air najis menjadi kita proses seperti apa gitu ya. Ada fatwa pendaya gunaan zakat infak sedekah wakaf untuk pembangunan sarana air dan sanitasi, karena masalah-masalah masyarakat miskin sekarang ini sangat sulit ya mendapatkan air bersih dan itu sangat mahal dan banyak kasus stunting. Kita punya 9 juta anak stunting gitu. Bagaimana sekarang zakat infak sedekah wakaf itu juga untuk bisa sarana air dan sanitasi gitu, tidak hanya untuk makan saja gitu ya. Kemudian pengolahan sampah, fatwa pengolahan sampah dan pelestarian satwa langka. Nah, 2 ini adalah pelestarian satwa langka dan pertambangan ramah lingkungan dan hukum pembakaran hutan dan lahan itu adalah bagaimana kita menjaga hutan tropis kita semua. Nah intinya fatwa itu adalah gabungan ya, integrasi sains dan agama. Jadi fatwa itu karena dalam agama jelas itu seperti apa tekstualnya, tapi kontekstualnya karena kita nggak ngerti gitu ya. Tadi misalnya surat Darul fasadu fil bahri bima kasabat adinas gitu itu cuma surat gitu aja, cuma begitu kita
koneksikan dengan apa yang ada di alam ini menjadi lebih jelas. Nah, disinilah letaknya fatwa itu menggabungkan antara kauliyah, yaitu hukum antara dari teks dari Quran dan hadis, kemudian kita kauniyah kita dari pikir kita, dari alam ini pemikiran kita seperti apa gitu ya, muamalah seperti apa yang bagus gitu. Dan dua itu digabungkan menjadilah istihad, itulah fatwa. Fatwa MUI berbeda dengan fatwa-fatwa negara lain karena fatwa MUI kita bersifat kolektif, kita bukan individu, berarti kita kolektif. Dan MUI adalah kita bukan pegawai pemerintah, jadi kita independen, berbeda sama Malaysia. Kalau Malaysia majelis ulamanya sana itu di bawah pemerintah gitu. Jadi Indonesia ini sangat dihargai luar karena kita independen, MUI gitu ya. Kita independen, kita tidak digaji. Kemudian juga kita secara kolektif gitu ya. Fatwanya kita bukan individu, bukan perorangan. Jadi bedanya kita dengan negara-negara lain seperti itu ya fatwa kita. Nah ini syariah ini mengintegrasikan sains dan agama ya untuk mengatasi etika yang memengaruhi kemampuan kita untuk menghadapinya. Jadi termasuk ekonomi juga ya, ekonomi kita pakai fatwa ini karena dalam Al-Quran dan hadis itu cuma riba saja ya. Nah, riba, apakah bunga bank itu riba? Nah itu dari ayat kauniyah kita itu bahwa memang ternyata bunga bank itulah riba gitu, sama gitu ya, masuk. Nah disitulah letaknya pembahasan-pembahasan seperti itu. Kemudian, nah di sini dari fatwa itu kita terapkan. Fatwa itu cuma kertas doang ya, beberapa lembar kertas. Nah fatwa itu kita terapkan, kita buat pedoman umum, kita buat kumpulan khutbah, kita sosialisasikan dan kita implementasikan fatwa itu. Makanya dalam fatwa itu kemudian antara gabungan sains dan dan agama, seperti presentasi saya sekarang ini ada dua nih, ada sains dan ada agama gitu ya. Dia bersatu gitu ya, bersatu. Nah ini dalam buku ini dijelaskan lebih detail lagi gitu ya untuk masing-masing fatwa itu, dan kemudian juga dilengkapi dengan buku khutbah sehingga bisa disampaikan lebih luas lagi. Nah ini adalah contoh bagaimana sosialisasi kita ini dengan Kiai Ma'ruf waktu masih muda, 2011 saya juga masih sangat muda sekali ini mengenai pertambangan fatwa ramah lingkungan. Kemudian ini adalah fatwa untuk kebakaran hutan dan lahan. Kita bekerjasama dengan BRGM, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove. Ini ratusan dai ya, seluruh daerah-daerah yang terefek gitu di Sumatera dan Kalimantan. Kita sosialisasikan bagaimana mesti bersikap gitu ya menurut Islam. Kemudian ini adalah satwa langka. Ini juga kita lakukan pelatihan dan pendidikan gitu ya ke lapangan-lapangan, ke daerah-daerah yang terefek. Kemudian ini adalah, nah ini salah satunya, ini ke gerakan dunia nih, gerakan dunia kami terlibat juga di tadi itu Indonesia, Kongo, Brazil, Peru, karena ini seluruh daerah tropis yang hanya tinggal 70% bumi ini dan 70% hutan tropis dan 95% deforestasi atau penggunaan hutan ini terjadi di daerah ini. Makanya kita PBB itu sangat concern karena hutan tropis itu sangat penting karena kaya dengan keanekaragaman hayati dan dia bisa menghasilkan hujan, beda dengan hutan-hutan yang di tempat lain gitu ya. Karena kalau hutan tropis itu dia bisa mengumpulkan hujan, bisa lebih subur lagi gitu ya. Nah ini menjadi sangat penting, ada video sedikit ya. Rainforests, ecological marvels, millions of years in the making. Rainforests provide water, food, and livelihoods for billions of people around the world. They contain a staggering diversity of life. They create the oxygen we breathe and regulate our climate. They are our life support system. But rainforests are at grave risk. Every second of every day, an irreplaceable rainforest the size of a football field is destroyed. Powerful economic and political interests are driving their destruction to produce beef, palm oil, and paper, wiping out countless species from existence, marginalizing the poor and deepening inequality, threatening the survival of indigenous communities.
and destroying the best solution for climate change that we have. But there is still hope, where a different future awaits us, where faith unites us to make rainforests a shared spiritual priority, where we teach our communities that rainforests are a sacred trust, where we feed a growing planet without converting rainforests, where we work with companies to ensure their products are deforestation-free, and where we make sure that governments protect forests and the rights of indigenous peoples. This is the future where we do what is right. But we need to come together, affirm that protecting rainforests is a moral responsibility for all people of faith, mobilize a movement built on the values we share across our religions and spiritual traditions, stewardship of the earth and care for creation, a respect for human rights and human dignity, social and economic justice. The Interfaith Rainforest Initiative is doing just that. From the Amazon to the Congo Basin to the forests of Southeast Asia, rallying faith communities to act. We must end deforestation because her life depends on it. His life depends on it. Their future depends on it. We all depend on it. Demikian, ini dari UN ya, jadi program dari PBB, jadi tidak hanya kita tapi sudah menjadi dunia nih. Nah ini itu tadi ya, ini fatwa mengenai dai sanitasi juga ini kita sosialisasikan dan kita mendapat award ya dari Pak Pantri waktu itu, Pak Bambang, itu bahwa kita punya pendekatan yang berbeda untuk pembiayaan masalah-masalah terkait air ya, karena pemerintah sangat terbatas sekali dengan pembiayaan. Kemudian ini adalah yang terakhir ini adalah sampah ya. Bagaimana pengelolaan sampah kita lakukan menjadi tidak hanya sampah itu menjadi nilai ibadah gitu. Tidak hanya kita membersihkan juga tapi menjadi nilai ibadah. Tidak hanya dari membersihkan sampah, ternyata dari donasi itu juga bisa menimbulkan ibadah. Jadi berbeda dengan bank sampah yang hanya motifnya finansial, tapi ini adalah motifnya ibadah. Jadi sangat menarik bagi orang menengah ke atas gitu ya. Ini contohnya salah satu contohnya ya, ini di Masjid MRBJ Masjid Raya Bintaro Jaya gitu ya. Jadi orang ini tidak hanya menyumbang sampah plastik maupun kardus gitu, tapi mereka malah nyumbang stick golf, sepeda, komputer, mobil, bahkan motor, semua sumbangan semua gitu ya. Malah mereka kemudian membuka toko kecil ya, sedekah jariah itu, baju-baju semua itu yang disumbangkan dijual kembali untuk jamaah gitu dengan harga sangat murah gitu 10%. Nah ini contohnya, ini ada sedikit video untuk ilustrasi ya bagaimana gerakan sedekah sampah ini menjadi gerakan nasional dan ini didukung oleh TKNPSL ya, oleh Kementerian Seperti. Jadi kami selalu bekerja dengan pemerintah MUI. Saya Nofrizal Tahar, Direktur Pengolahan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pagi hari ini saya menyedekahkan sampah saya yang sudah saya pilah di rumah ke Masjid Raya Bintaro Jaya. Ada 3 kantong pilahan. Pertama isinya adalah kertas, yang kedua adalah botol, PET botol, gelas cup dan sebagainya, dan yang ketiga adalah sachet dan sebagainya, multilayer plastik. Kita bisa melakukan sedekah ya, baik itu barang yang kita lihat tidak berharga menjadi suatu barang yang berharga. Marilah kita tingkatkan kesalehan pribadi, sosial dan pada alam ini sehingga ibadah kita, ketakwaan kita semakin meningkat. Saya senang sekali ke sini ya, karena saya melihat
aktivitas dari Masjid Raya Bintaro Jaya ini sangat baik sekali. Mereka membangun gerakan sedekah sampah. Kita tuh seneng banget sih dengan adanya gerakan ini karena ya itu masalah sampah yang ternyata emang jadi masalah yang cukup serius gitu kan. Dengan adanya ini ya ini terbantu banget sih. Apalagi kita juga memisahkan sampah-sampah plastik, kertas itu kan sangat penting banget sih menurut saya gitu. Di rumah pun kita juga lagi mencoba sih untuk memisahkan seperti itu gitu. Untuk saudara-saudara kami yang belum memulai untuk mengikuti gerakan mengumpulkan sampah ini, kiranya bisa memulai saat ini juga, karena kalau bukan kita lagi, siapa yang harus peduli terhadap lingkungan? Dimulai dari rumah sendiri ya? Dimulai dari rumah sendiri, kita mendidik anak dan lingkungan keluarga, tetangga, dan insya Allah ini akan membantu bumi. Dan ini tentunya dalam agama kita juga merupakan satu kebaikan, sedekah buat kita sendiri juga. Ayo kita mulai bergerak untuk peduli sama lingkungan, karena ini semua adalah titipan dari Allah, jadi kita harus jaga semuanya. Mungkin dengan hal-hal seperti ini pun walaupun terlihat sepele tapi ternyata itu sangat penting menurut kami. Jadi yuk, ayo kita coba ikut sedekah sampah di sini. Semua masyarakat harus memilah sampahnya di rumah sehingga sampahnya bersih. Mari sedekahkan sampahmu ke masjid. Mari sedekahkan sampahmu ke masjid. Mari sedekahkan sampahmu ke masjid. Karena setiap kebaikan adalah sedekah. Baik, terima kasih. Itu sedikit sampah. Nah, tadi itu bahwa gerakan kami tidak, sedekah sampah juga tidak hanya di Islam saja, tapi di gereja dan di mana-mana. Dan kami punya juga deklarasi ya, Indonesia Bergerak Selamatkan Bumi atau Siaga Bumi ini oleh lintas agama, 8 agama atau 8 organisasi keagamaan ya, dari Islam, dari Katolik, dari Protestan, dari Hindu, Buddha, dan Konghucu gitu ya. Nah, ini adalah deklarasi waktu itu di MPR DPR oleh Ketua MPR Pak Zulkifli Hasan, oleh Menteri LHK juga Bu Siti gitu ya. Waktu itu Pak Din sebagai pemakarsanya. Ini 2015 kita menanggapi mengenai Paris Agreement itu. Nah, ini adalah gerakan rumah ibadah merespons perubahan iklim gitu ya, karena perubahan iklim tadi sangat penting ya, jadi bukan ecek-ecek tuh. Perubahan iklim menjadi suatu isu yang global yang sangat menakutkan gitu ke depan kalau kita tidak bisa mengatasinya segera gitu ya. Nah, titik poin itu di 2030 ya. Kalau 2030 kita tidak bisa mengalihkan, maka itu kerusakan bumi jadi permanen dan itu sulit dibetulkan. Nah, slide terakhir adalah bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa orang mukmin itu harus bagian lebah ya. Jadi jika ia makan sesuatu, ia makan yang baik gitu ya. Makan yang baik itu tidak hanya halal, tapi halalan thayyiban. Jadi seluruh kita yang kita makan, kita konsumsi, kita beli, kita ini harus yang baik gitu. Baik bagi siapa? Baik bagi kita ya. Baik untuk tubuh kita, baik untuk akal kita gitu ya, baik untuk keluarga kita, baik untuk lingkungan kita, baik untuk seluruh makhluk di bumi ini gitu ya, dan alam terutama. Jadi baik itu adalah halalan thayyiban. Jadi thayyibnya jangan suka lupa nih gitu ya, halalan thayyiban. Yang kedua, jika ia mengeluarkan sesuatu, ia keluarkan yang baik. Nah, lebah itu limbahnya itu tidak seperti kita, dia menjadi madu. Nah, tadi itu gerakan sedekah sampah adalah contoh bagaimana sampah-sampah itu menjadi sesuatu yang bermanfaat gitu ya. Nah, ini tadi ada biogas gitu ya, jadi kotoran atau limbah dari santri itu ya, itu bisa jadi gas gitu ya. Dan terakhir adalah, dan jika hinggap di ranting sudah lapuk pun ranting itu tidak dirusaknya. Jadi kalau lebah itu hinggap di bunga gitu, hinggap di itu tidak dirusak. Jadi intinya adalah bahwa kita selama kita mencari rezeki itu tidak boleh kita merusak bumi ini gitu, karena di situ letak bagaimana kita bisa merawat untuk bumi untuk kesenangan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Masya Allah, terima kasih Mas Ayu, luar biasa yang disampaikan pada pagi hari ini, terutama dengan slide-slide-nya yang diterbitkan juga tadi itu ya, propaganda yang disampaikan oleh United Nations itu yang mengenai
bagaimana terjadinya perusakan alam yang terjadi pada saat ini. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ya, dari apa yang disampaikan oleh Mas Hayu pada hari ini, selama ini boleh jadi kita lebih banyak yang melihat lingkungan ini seakan-akan kita mencari alamat, ya Mas Hayu, ya. Mencari, oh ini tanggung jawab si A, ini tanggung jawab si B, gitu, apa pemerintah ini. Jadi kita akhirnya sibuk mencari siapa yang penanggung jawabnya, kemudian menyalahkan siapa, begitu Iya, kan, ya. betul, biasanya gitu. Sekarang saya pikir melalui apa yang kita lakukan dalam pertemuan hari ini, kita tidak lagi menunjuk kiri kanan, dan pokoknya kita bertanya kepada diri kita apa yang harus kita lakukan. Itu aja yang paling penting sekarang. Betul. Karena kalau seandainya kita terus menggantungkan diri kepada apa yang dilakukan oleh pemerintah, apa kebijakannya, kemudian siapa yang udah nggak selesai, karena selama ini terjadi seperti itu, salah menyalahkan terus kan dari waktu. Iya, betul. Kan? Nah, saya kira dari apa yang disampaikan oleh Mas Hayu pada hari ini, ayo sekecil apapun yang bisa kita lakukan, total action, ya, gitu kan, ya. Iya. Nah, tadi itu menarik sekali bahwa yang dilakukan oleh Masjid Jami Bintaro Jaya itu tanpa kita sadari, ini self criticism juga untuk diri saya sendiri. Kita menyimpan baju yang banyak, ya. Iya, betul. Dipakai-pakai, sepatu juga banyak. Nah, jadi saya kira kita harus bergerak, ya, dalam hal ini, ya, yang jadi katakan sampah itu bukan hanya sekedar sesuatu yang, mohon maaf, ya, yang aromanya tidak sedap atau bentuknya sudah bagaimana, tetapi segala sesuatu yang mengendap di rumah kita tidak berputar, itu boleh jadi itu termasuk tanda petik sudah sampah dia, karena menimbulkan kemudaratan, padahal kalau kita salurkan lebih bermanfaat bagi orang lain, ya Mas Hayu, ya. Nah, boleh jadi nanti melalui circle, ada circle CLBS di sini, Mas Hayu, Cinta Lingkungan dan Sehat, diketuai oleh Ibu Sri Bebasari dan Ibu Emi Barokah, ya. Mudah-mudahan ayo kita sekecil apa kita mulai bergerak sekarang ini, jika pun kita mulai mengumpulkan baju dan sepatu, gitu kan, ya, di wilayah masing-masing, ya, dan kita serahkan kepada masjid. Dan saya kira menarik juga kalau ada rumah bazar yang ada harga kemeja yang masih bagus sekali, harganya 10.000, begitu, iya, kan. betul. 10.000 itu kan bisa masuk ke keuangan masjid, ya Mas Hayu, ya. Iya, betul. Dan saya kira ya Masya Allah. Terima kasih Mas Hayu, banyak sekali informasi positif yang kami dapati di dalam pertemuan pada pagi hari ini. Nah, untuk yang pertama saya kira agar kan kita dianjurkan berjemaah, ya Mas Hayu, ya. Nah, jadi kami ingin mengundang pertama nih ketua atau wakil ketua CLBS dulu, kepada Ibu Bebasari dan Ibu Emi. Kami mohon dapat menyambut atas apa yang disampaikan oleh Mas Hayu, dan nanti kita akan memberikan kesempatan juga kepada Bapak dan Ibu yang lainnya, sehingga mohon kira-kira dapat menyampaikan singkat, jelas, dan padat kepada Ibu Bebasari. Kami persilakan. Tolong di-unmute Bu Bebasari audionya, ya. Oke, silakan Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dalam perjalanan Ibu Bebasari, hati-hati, ya Bu. Aduh, lagi biasalah rempong. Silakan Ibu. Ayo, ya Allah. Kita ketemu lagi sini nih. Kerasan. Ya betul, ini sedekah sampah tuh keren banget gitu. Dan ngurangi sampah, ya, sepatu kita cukup 1 atau 2 paling, ya, bener banget gitu. Dan saya suka ingatkan juga lah Pak Hasanuddin dan teman-teman semua, kadang-kadang kita di rapat, di pertemuan, di pernikahan, juga kadang-kadang sampah makanan dari konsumsi atau snack gitu kan. Kadang kemarin aja saya rapat di salah satu kementerian, ya saya protes karena masih banyak peserta rapat itu yang meninggalkan sampah makanan gitu, Pak Hayu. Jadi ya, itu juga termasuk, ya, kita mulai, ya. Kalau kita kumpul-kumpul dan itu kita mulai gitu. Kira-kira itu sih. Saya pikir saya ini lagi di perjalanan Pak Hasan. Kebetulan saya mau ke TPA Bantar Gebang, Pak Hayu. Jadi kebetulan saya ada tamu dari Korea, mau mencoba alat untuk mengukur pencemaran udara, Pak Hayu. Pencemaran udara dari pembakaran sampah, karena di sana kan ada pilot projectnya BPPT yang 100 per hari itu incineration plan. Karena selama ini kan untuk mengetes dioksin tuh mahal sekali, kita satu sampel tuh sekian puluh juta gitu, harus kirim ke Australia.
Jadi saya nemenin tamu nih, Masya kebantar Allah. Masya Allah. jalan. Masya Allah. Jadi Terima kasih Ibu Bebasari. Luar biasa Ibu, walaupun singkat yang Ibu sampaikan, benar-benar ya Mas Hayu ya, dalam usia 74 tahun ya Ibu Bebasari, bagaimana beliau mendedikasikan waktunya, tidak sibuk lagi memikirkan diri sendiri, tapi lebih banyak menyibukkan untuk kepentingan umat. Dan saya kira inilah fitrah ya Mas Hayu ya. Mudah-mudahan Ibu Bebasari sehat selalu, Ibu Bebasari. Dari Mas Hayu, apa yang ada mau dikomentari dari Ibu Bebasari sebelum kita meminta, atau saya undang terlebih dahulu Ibu Emi Barokah, nanti Mas Hayu mengomentari sekaligus ya kepada Ibu Emi. Kami silakan Ibu Emi. Tolong di-unmute Bu Emi. Oke, silakan Ibu Emi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Hasan, terutama juga Pak Hayu Prabowo yang sudah memberikan pencerahan kita. Alhamdulillah di grup CLBS, jadi CLBS itu singkatan dari Cinta Lingkungan Bersih dan Sehat, Pak Hayu. Oh gitu ya. Yang diketuai tadi oleh Ibu Sri Bebasari. Jadi memang komunitas CLBS ini adalah implementasi dari ngaji bareng online begitu. Bagaimana kita berupaya untuk memberikan Al-Quran begitu. Dan alhamdulillah ada suatu panduan yang dibikin oleh Kak Enci di sini. Maaf Kak, saya manggilnya Sri Bebasari itu Kak Enci karena ada ikatan emosional gitu ya Pak Hayu. Dari buku Kak Enci itu alhamdulillah kita sudah bisa menemukan gitu ya gajahnya itu seperti apa begitu. Nah di forum ini kami sangat antusias begitu untuk menerima arahan juga dari Pak Hayu Prabowo supaya gajah ini juga bisa lebih muncul lagi bentuknya dan bermanfaat tentunya kalau itu gajah diibaratkan itu adalah sampah begitu. Dan mohon juga nanti secara konkret begitu ya Pak Hayu kami diberikan informasi proyek rintisan atau pilot project mana yang bisa mengimplementasikan sedekah sampah tadi begitu, karena tadi disampaikan oleh Pak Ustadz Hemate, yang penting kita harus mengalir gitu. Kalau tidak mengalir itu berarti ada pembusukan begitu. Lah ini di rumah kita mungkin ada juga sesuatu yang masih layak untuk digunakan dan itu masih layak untuk dialirkan kepada yang membutuhkan, dan insya Allah itu membawa keberkahan buat alam dan seisinya begitu ya Pak Hayu tadi. Iya betul. Sampaikan Pak Hayu. Terima kasih Pak Ustadz Hemate, Pak Hayu dan Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hayu, ini ngantri ini beberapa lagi, termasuk Pak Ahmad Syarif ya akan menyampaikan pertanyaannya. Namun agar kita bisa mencicilnya, yang dikomentari oleh Ibu Bebasari dan Ibu Emi mungkin bisa ditanggapi dahulu. Mas Hayu silakan. Ya, terima kasih. Yang pertanyaan menarik nih. Jadi sebetulnya kalau sedekah sampah tadi itu saya ada itu karena saya direktur penelitian ya. Sebenarnya ini adalah circular economy. Jadi salah satu aspek circular economy adalah bagaimana ekonomi itu mengurangi pengambilan bahan baku dari bumi tadi kan ya. Nah itu kalau kita punya baju bekas, kemudian sepatu bekas, itu jangan dibuang, itu sebaiknya itu diberikan pada orang lain, karena itu akan memperpanjang usia daripada barang-barang itu gitu ya. Jadi banyak hal-hal yang tidak hanya baju gitu ya, tapi juga sampah-sampah itu ada targetnya ada 5 Bappenas itu adalah tadi itu ya tekstil, yang kedua adalah elektronik gitu ya. Elektronik juga menjadi salah satu isu, kemudian bahan bangunan, makanan dan plastik gitu ya. Jadi ada 5 hal sampah yang sebetulnya harus kita lakukan sesuatu gitu ya. Sekarang ini semakin menumpuk sampah-sampah itu, dan insya Allah nanti kalau untuk cepatnya mungkin dari masjidnya Ustadz Hasan gitu ya, atau dari mana gitu kita bisa lakukan sebagai poolingnya gitu ya. Jadi kalau dari segi ilmiah ini sangat ilmiah begitu ya pendekatannya dan cara-cara berpikirnya gitu. Dan itu sekarang ada penelitian yang sedang berlangsung gitu untuk hal seperti ini. Baik, terima kasih Mas Hayu, Ibu Emi, Bu Bebasari. Saya kira tantangan buat kita ya. Jadi bagaimana ini dalam waktu yang tidak terlalu lama
walaupun sedikit sudah kita kumpulkan ya. Jadi baju dan sepatu yang masih layak pakai ya untuk bisa kita salurkan sehingga tidak saja dalam artian bahwa mengurangi sampah tanda petik ya yang tidak terpakaikan, namun juga meneruskan ya keberkahan daripada barang-barang yang kita miliki itu dengan bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Dan tadi saya terus terang saja ya, jadi ini kritik untuk diri sendiri juga ya Bu Emi ya, yang tadi Mas Ayu mengingatkan bahwa ketika kita masa kecil dahulu, kalau sepatu itu rusak ya, itu kan tidak langsung kita jahit sampai sedemikian rupa. Saya pernah satu ketika, Bapak dan Ibu boleh jadi merasakan juga, kita lewat berkendara ya, kita melewati tukang sol sepatu. Kalau dulu tukang sol sepatu itu kan ramai yang ngerubutin karena banyak orang yang menjahitkan sepatunya. Sekarang tukang sol sepatu itu mereka mondar-mandir, itu nggak ada orang manggil untuk ngebetulin sepatu, sehingga dianggap tidak budaya lagi menjahitkan sepatu ini. Saya kira di satu sisi memang kita terjadi pemborosan, di sisi lain sedih melihat bahwa betapa tukang sol sepatu itu semakin minim pendapatannya sekarang ini, dikarenakan tidak ada lagi orang yang mengorderkan sepatu-sepatu itu kepada mereka. Mudah-mudahan hal ini menjadi sebuah renungan dan ada langkah yang bisa kita lakukan. Nah, baik, terima kasih kepada Ibu Besari dan kepada Ibu Emi. Dan berikut ini kami ingin mengundang kepada Pak Syarif. Kami persilakan Pak Syarif. Beliau sudah ada pertanyaannya, namun alangkah baiknya apabila disampaikan secara langsung saja Pak Syarif. Kami persilakan Pak Syarif. Di-unmute dulu audionya Pak. Oke, silakan Pak Syarif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama Pak Heru, terima kasih atas pencerahannya yang luar biasa ini, memperkaya wacana dan wahana kita untuk mencermati hal-hal yang berkaitan dengan aspek lingkungan hidup, terutama di dalam mencegah kerusakan alam kita. Yang pertama saya tersentuh terus terang saja dengan konotasi kata-kata pemuliaan daripada pelestarian begitu. Nah ini nampaknya sangat kena dan sangat pas dalam upaya kita mengimplementasikan internalisasi keagamaan kita di dalam dan keimanan kita di dalam kegiatan keseharian kita gitu. Saya kira itu satu konotasi baru yang luar biasa menurut saya, memiliki sentuhan yang sangat mengena. Yang kedua, saya ikut ini berkaitan dengan kerusakan alam, kerusakan hutan kita. Yang pertama yang saya agak sedikit curious gitu, yaitu hasil dari COP 26 yang di Glasgow tahun yang lalu bulan November. Nah, di situ kita pemerintah Indonesia terikat di dalam satu komitmen di dalam COP itu, dan yang menjadi pertanyaan saya adalah apa makna bahwa Indonesia akhirnya mundur dari kesepakatan atau komitmen dalam penurunan deforestasi. Apa ini tidak kontradiktif dengan kesungguhan kita dalam mencegah kerusakan alam kita, hutan kita, dan juga dalam pengendalian atas keluarnya berbagai HGU yang sangat melimpah ruah begitu, atau melimpah dengan gampangnya yang jatuh kepada usaha perorangan yang menyimpang dari Undang-Undang Amanat Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33. Saya merasa ikut concern dalam soal ini. Mungkin Pak Hayu bisa memberikan pencerahan atau koreksi atas hal-hal ini. Saya kira itu yang pertama yang berkaitan dengan aspek kerusakan hutan kita atau upaya pemuliaan alam-alam kita agar tercegah dari kerusakan yang luar biasa di mana-mana. Saya ada beberapa data, tapi saya kira tidak pada tempatnya kalau saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang kedua, yaitu mengenai sanitasi dan pengelolaan persampahan. Kami di CLBS ada grup baru di NBO ini, itu mengelompokkan dalam kelompok cinta lingkungan
bersih dan sehat. Kita sangat concern terhadap upaya-upaya yang lebih efektif, yang lebih berdaya guna di dalam upaya-upaya di dalam meningkatkan kebersihan, terutama pemusnahan sampah. Nah, di dalam konteks ini yang saya ingin pertanyakan kepada Pak Hayu adalah berapa efektifnya atau seberapa jauh bisa efektifnya dan bisa memberikan efektuasi yang lebih tinggi dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Karena menurut pandangan saya, undang-undang itu meskipun ada beberapa peraturan pelaksanaannya, masih memiliki beberapa hal yang perlu untuk dicermati, yaitu satu adalah pentingnya leading sector di tingkat pusat. Ada aspek-aspek yang terkait dengan koordinasi antar kementerian, tapi saya tidak melihat adanya leading sector, dan kami berharap dan sempat bertanya ke Pak Sarwono, apakah mungkin Kementerian Lingkungan Hidup itu memiliki portofolio yang kuat di dalam pelaksanaan teknis operasionalnya, baik dari Jakstra Nasnya yang disusun di tingkat pusat, pembentukan kelembagaannya yang kuat di pusat dan di daerah, serta pengarus utamaan di dalam prioritasi pendanaan. Karena tanpa ini, daerah itu juga bingung, kelembagaannya juga bingung dibentuknya, belum lagi keluarnya undang-undang Undang-Undang 23 tahun 2014 mengenai pemerintahan daerah, mengenai pembagian urusan, sehingga agak rancu di daerah itu penanganannya. Bisa saja yang tadinya harusnya dia itu menjadi badan pengatur, akhirnya menjadi badan jadi operator, badan pelaksana begitu. Ya karena tidak ada arahan yang tertuntun dengan terarah dari pusat. Saya kira sementara itu dulu Pak Ayu. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Syarif. Jadi Mas Hayu, Pak Ahmad Syarif ini Masya Allah beliau kita tuakan karena memang senior sekali di dalam peserta ini, namun ide-ide beliau dan semangat beliau luar biasa. Terima kasih ya Pak Syarif, semoga Bapak sehat selalu. Silakan Mas Hayu, mungkin bisa disampaikan komentarnya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih atas ini komentarnya mengenai pemuliaan begitu. Memang waktu kami juga dibentuk lembaga ini kok pakai pemuliaan, terus para kiai di MUI menjelaskan gitu ya. Terus yang kedua mengenai hutan di COP26 ya. Di COP26 itu yang paling terkenal itu sebenarnya lebih kepada carbon trading ya. Carbon trading itu adalah Indonesia ini sebagai pemilik hutan besar gitu ya, tropis. Nah, ini sebagai pemerintah itu ingin sebagai carbon sink. Jadi karbon yang terlepas di udara itu bisa diambil, diserap oleh hutan kita, kemudian sehingga perubahan iklim atau climate itu lebih bisa dikendalikan gitu ya. Nah, yang banyak mengeluarkan karbon kan dari negara-negara industri. Nah, kita harapkan nanti terjadi aliran dana gitu ya, aliran dana dari luar negeri gitu ya ke Indonesia, sehingga hutan kita bisa lebih bagus lagi dan kita mendapatkan revenue dari situ gitu, carbon trading. Nah, mengenai tadi itu keluarnya dari deforestasi saya kurang mengerti tapi intinya kalau saya bisa share sedikit ya, ini sebetulnya Indonesia itu bagus gitu. Indonesia itu sekarang ini kita itu turun gitu ya. Jadi kalau ini kemudian saya kemarin habis pertemuan di Kolombia gitu ya dengan tadi 5 negara tadi itu, Indonesia itu turun deforestasinya sebetulnya. Nah, saya kurang tahu gitu ya alasan pemerintah. Tapi Brazil itu semakin naik gitu. Brazil di Amazon gitu. Amazon itu untuk hutannya dibabat untuk sapi gitu. Maka kalau kita impor sapi dari Brazil, makan sapi dari Brazil, itu sebetulnya kita membantu perusakan hutan. Nah, itu halalan menjadi makanan sapi dari Brazil menjadi tidak toyib gitu. Makanya sekarang orang banyak menghindari makan daging sapi karena dia merusak lingkungan gitu ya. Nah, di dunia ini 95% itu dari deforestasi itu dari hutan tropis gitu. Nah, saya kurang tahu pemerintah kenapa keluar, tapi intinya pemerintah ini sekarang berdasarkan data dari World
Resources Institute ya, jadi bukan dari kami ini menyatakan bahwa Indonesia ini secara dunia sudah deforestasinya menurun begitu ya. Ini kita harapkan nanti menurun gitu terus gitu ya. Itu jadi saya kurang tahu menjawab kenapa pemerintah keluar dari situ ya. Tapi intinya pemerintah sudah melakukan pekerjaan yang cukup bagus gitu untuk menurunkan deforestasi itu. Meskipun masih banyak ya deforestasi. Kemudian yang tiga sampah tadi ya. Sampah itu sebenarnya kalau kami memandang permasalahan sampah ini tidak hanya dari pemerintah ya, tidak hanya dari undang-undang, karena sampah ini ada tiga partis ya, tiga pihak gitu ya yang saling terkait, itu pemerintah, dunia industri atau pengusaha, dan masyarakat gitu ya. Jadi tidak bisa salah satu disalahkan, biasanya masyarakat saja disalahkan atau pemerintah saja disalahkan atau dunia industri saja disalahkan. Tapi ketiga komponen ini harus bekerja bareng. Nah ini yang selama ini yang saya melihat itu belum adanya sinergi gitu ya, yang bareng. Nah tadi itu gerakan sedekah sampah ini itu sudah memadukan tiga itu gitu ya, memadukan tiga komponen ini, pemerintah, tadi masyarakat, kami yang mewakili, dan sebetulnya itu di belakangnya yang bagaimana tadi box tadi itu adalah dari dunia industri, karena dunia industri itu sekarang punya, pemerintah sudah punya kebijakan namanya EPR, Extended Producer Responsibility. Jadi produser itu harus bisa mengumpulkan kembali sampah plastiknya gitu. Melalui siapa? Nah, melalui masyarakat gitu ya. Nah, kita gerakan sedekah sampah ini adalah sebenarnya bagaimana membantu dunia industri itu juga mengumpulkan kewajiban mereka untuk sampah, sehingga gerakan kita juga mendapat funding gitu untuk bisa seperti itu. Nah, itu adalah gerakan tiga hal ini, tiga komponen ini harus kita bicarakan bersama gitu. Kalau hanya pemerintah saja, pemerintah itu banyak kekurangan, Pak ya. Dia tidak cukup personel, dia tidak punya cukup uang gitu. Nah, kita masyarakat, kita punya personel, kita punya uang. Masyarakat Islam itu sangat kaya, agama itu. Kita punya potensi wakaf itu 270 triliun. Kita punya per tahun ya. Tapi yang baru kekumpul cuma berapa miliar. Kita punya dana haji itu 160 triliun gitu. Nggak tahu dana haji itu untuk apa. Kemudian kita zakat itu kita potensi juga sekitar 270 triliun juga gitu. Jadi kita sangat kaya dan kita punya masjid, kita punya tanah, punya wakaf, punya semuanya. Sekarang belum diberdayakan. Seluruh aset keagamaan ini, terutama di Islam itu masih sebagai cost center. Jadi bagaimana kita putar menjadi profit center ke depan ini gitu, potensi-potensi itu. Nah, itu adalah salah satu bagaimana nanti salah satu gerakan di sini ya. Gerakan ini pertama adalah tadi menyadarkan mengenai keagamaan tekstual dan kontekstual ya, keagamaan dan masalah lingkungan hidup. Yang kedua adalah pemberdayaan organisasi keagamaan. Yang ketiga adalah bagaimana memberdayakan kekayaan aset daripada agama ini. Jadi ormas ya, kita punya masing-masing itu. Jadi tiga hal itu harus saling terkait gitu ya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Syarif dan juga kepada Mas Hayu. Berikut ini kami ingin berikan kesempatan, ada yang raise hand di sini kepada Ibu Purnamawati. Dipersilakan untuk unmute Bu audionya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hasan. Silakan, apakah bisa dinyalakan videonya? Terima kasih. Saya masih isoman, jadi videonya nggak dihidupkan. Ya, ini saya sedikit ingin sharing, komentar dikit Pak Hayu. Saya sebetulnya tidak awam sekali, saya tidak mengerti masalah sampah. Selama ini saya cuma ikut Pak Rudi di energi dulu. Nah, tapi saya tertarik sekali. Kebetulan anak saya itu Hillary, dia kerja di United Nations, itu memang khusus divisi semuanya anak muda, dan dia punya program dulu adalah utama climate change. Jadi waktu tahun 2018-2019 yang mereka rame-rame semua anak muda seluruh dunia di Milan banyak sekali. Nah, waktu saya di New York itu, karena saya awam sekali mengenai sampah, dia sering mengeluh, Mama katanya kenapa pemerintah Indonesia kok tidak terlalu concern untuk menyelamatkan bumi, kata gitu kan. Nah, jadi saya dengar program Bapak ini, oh saya baru tahu gitu, mungkin saya bisa menginformasikan anak saya bahwa sekarang enggak begitu gitu. Jadi apakah nanti ada gerakan dari pemerintah untuk mengencourage anak-anak muda itu untuk ke masalah lingkungan ini? Saya sering ngomong sama dia gitu.
Lu bukannya di Indonesia banyak sekali tuh NGO-NGO yang bergerak untuk sampah, untuk bidang lingkungan. Iya, tapi kayaknya pemerintahnya kok kurang aktif, dia bilang begitu. Nah itu loh Pak Hayu, kebetulan dia dulu salah satu motornya banget di divisi dia di UN. Dan kemudian alhamdulillah itu juga dapat penghargaan dari UN, karena begitu concernnya dengan climate change, bahkan selalu marah sama saya kalau masih ngurusin energi fosil, kena marah terus, sekarang jadi berhenti. Nah itu loh Pak, jadi saya ingin tahu apakah keterlibatan anak-anak muda, generasi muda Indonesia juga sekarang sudah bagaimana. Saya awam sekali, minta maaf, tapi saya tertarik karena saya ingat diskusi sama anak saya. Ya alhamdulillah kebetulan baru sampai New York semalam, baru balik gitu loh Pak. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih Bu Pur, segera sehat dan pulih kembali ya Ibu Pur ya, insya Allah. Baik Mas Hayu, mungkin ada yang mau dikomentari yang disampaikan oleh Ibu Purnamawati. Ya, terima kasih Bu Pur. Ya, semoga lekas sembuh Bu atas ini ya, dari sakitnya. Ya, terima kasih ini atas ini. Jadi memang anak muda ini sekarang memang salah satu kuncinya ya. Sekarang anak muda ini masih tenang-tenang, mestinya dia nuntut nih. Kita yang tua-tua ini sebenarnya rusak lingkungan nih gitu zaman kita nih. Kita sudah menghabiskan hutan kita, resources kita, batu bara, minyak gitu kan, kita sudah habiskan semua. Yang ini sekarang tinggal sampah gitu. Jadi anak muda ini memang harus disadarkan bahwa mereka harus menuntut gitu ya. Mereka harus menuntut. Nah, ini adalah memang salah satu dari edukasi kita bagaimana ini bisa merambah ke anak muda juga. Jadi anak muda tertarik gitu ya. Jadi tidak hanya jadi dakwah-dakwah. Ini kan sebenarnya yang pas saya sampaikan dakwah begitu ya, dakwah. Nah, ini dakwah itu juga kami juga memengaruhi bidang dakwah di MUI, di internal gitu, dan juga Muhammadiyah maupun NU, supaya mereka juga mengajak anak-anak muda di internal mereka gitu ya, tidak hanya kaum-kaum yang tua. Kemudian juga banyak lingkungan hidup ini hanya dibicarakan orangnya itu aja, muter-muter circle di situ aja, nggak keluar-keluar gitu ya. Gitu. Jadi ini yang saya melihat seperti itu. Jadi hanya eksklusif dibicarakan di orang tertentu gitu ya, tapi tidak pernah keluar ke masyarakat. Nah, tugas kami itu adalah bagaimana siar ini seperti alhamdulillah saya difasilitasi gitu ya, kami fasilitasi untuk bisa bicara di sini adalah bagaimana memperkenalkan dakwah mengenai lingkungan hidup ini. Nah, itu memang salah satu tantangan ya, dan kami sudah juga mencoba mengajak gitu. Cuma kadang-kadang anak muda sekarang pragmatis ya, untuk gue apa gitu ya. Nah, ini kadang-kadang juga menjadi sulit gitu ya. Nah, ini kita perlu device sesuatu hal ya, bagaimana ini juga menarik bagi anak muda yang memang dia masih dalam rangka meningkatkan eksistensi dia. Nah, tadi itu saya bisa sampaikan tadi, gradasi, kita punya suatu mekanisme bahwa ini menjadi suatu prospek yang bisa untuk menjadi suatu hal kebaikan maupun di dunia maupun di akhirat gitu. Itu yang sedang kami coba kita godok. Pragmatisme anak muda ini harus kita akomodasi dalam program-program kita gitu, kira-kira begitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Hayu. Berikut ini dari Pak Kristiono menyampaikan bahwa pengusaha berperan paling besar dalam perusakan alam melalui produksi sampah dari hasil samping produksinya dan juga dalam eksplorasi secara besar-besaran terhadap sumber daya alam dan kadang-kadang tidak bertanggung jawab ya. Bukankah sebaiknya fokus pemulihan alam tersebut harus lebih diutamakan untuk membuat kebijakan dan aturan kepada para pengusaha daripada kepada masyarakat umum? Bagaimana menurut pandangan Mas Hayu dalam hal ini? Oh ya, terima kasih. Ini banyak juga disampaikan gitu. Jadi kita langsung ke atas gitu ya. Tapi intinya bahwa pendekatan kita itu bottoms up ya. Bottoms up itu adalah bahwa kita meyakinkan masyarakat dulu atas haknya mereka gitu ya. Jadi kita harapkan nanti setelah mereka pada sadar gitu ya, tidak hanya di pusat di Indonesia, di Jakarta, tapi juga di daerah begitu. Mereka kan umumnya di daerah nih yang eksplorasi maupun yang lain-lain itu kita harapkan nanti masyarakat itulah yang bisa bergerak gitu. Nah, masyarakat ini tidak hanya masyarakat umum tapi juga pengusaha maupun pemerintah itu juga masyarakat, bagian masyarakat. Makanya kita bergerak lewat masjid, karena masjid itu dari seluruh Indonesia, negara Muslim terbesar di dunia, dan kita punya 800.000 masjid. Nah, kita melalui masjid inilah kita sebarkan syiar itu, baik itu ke pengusaha, ke pemerintah, gitu, ke masyarakat umum, itu harus bersama-sama gitu. Nah, kita lebih karena ini adalah lahan dakwah, maka kita dakwahnya ke masyarakat umum, di mana itu termasuk pengusaha dan pemerintah juga. Nah, fatwa MUI itu juga bisa mempengaruhi nanti kebijakan-kebijakan publik gitu ya. Salah satunya
kalau fatwa mengenai keuangan syariah itu sudah mempengaruhi kebijakan pemerintah. Nah, kita harapkan nanti fatwa-fatwa kita mengenai lingkungan hidup ini juga bisa mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah. Tapi intinya adalah bahwa kita bergerak dari bottom up ya, dari bawah ke atas gitu, bukan dari atas ke bawah begitu. Baik. Terima kasih Mas Hayu. Berikut ini Mas Hayu pertanyaan yang hadir di direct message di sini Mas Hayu. Ya. Menanyakan hal yang boleh jadi dipandang kecil. Sebagai contoh misalnya banyak sekali sekarang ini counter-counter yang menjual baju-baju bekas yang notabene adalah impor itu Mas Bayu. Jadi dalam artian bahwa mengimpor sampah, dan ternyata kan ada juga pernah kita mendapati pemberitaan bukan hanya sekedar baju bekas, tetapi betul-betul sampah dari negara lain itu dialirkan ke negara kita ini gitu kan. Jadi di satu sisi terhinakan juga kita. Kenapa sampah dengan negara lain ditempatkan di negeri ini, walaupun boleh jadi mungkin ada transaksinya atau bagaimana. Mungkin Mas Ayu bisa memberikan pencerahan agar hal ini tidak menjadi materi gosip ataupun hoax semata. Kira-kira bagaimana Mas Ayu menyikapi hal ini? Iya. Oh, ini menarik sekali nih. Jadi intinya tuh kita impor sampah tuh betul memang. Jadi kita impor sampah plastik itu berapa juta ton, dan kardus juga gitu. Karena apa? Karena industri kita masih kekurangan bahan baku gitu ya. Nah, kita pada akhirnya impor sampah gitu ya. Nah, ini yang sebenarnya tadi gerakan generasi juga bagaimana kita bisa mengurangi impor sampah itu gitu. Jadi ini yang kita kita coba gitu ya, bagaimana sampah-sampah ini juga bisa mengurangi impor. Jadi sangat dilematis, kita bayang buang sampah tapi sementara kita impor sampah karena industri untuk pemenuhan kebutuhan plastik dan kertas itu kurang gitu memang gitu. Itu memang itulah dilema yang kita hadapi. Nah, sampah itu tadi baju, itu tidak hanya baju, tapi sampah-sampah yang lain kita juga ini, sampah kereta, sampah macam-macam gitu ya. Nah, itu adalah ekonomi, itu bahasan ekonomi. Jadi kalau di ekonomi itu bahwa sebenarnya barang-barang itu di luar negeri itu sampah gitu, tapi bagi kita nggak sampah gitu ya. Sampahnya karena apa? Karena nggak ada value-nya lagi. Kayak kereta gitu ya, kemudian kayak misalnya kapal perang atau apa gitu, udah book value-nya zero gitu ya. Sama juga baju. Bahkan kalau disimpan di sana kan jadi malah makan tempat, membiayai. Lebih bagus itu dibuang ke Indonesia gitu. Dibuang ke Indonesia apa? Menjadi hutang, menjadi duit kan gitu ya. Menjadi hutang. Nah, kalau sistem ribawi itu akan meningkatkan intinya seperti itu. Jadi dari barang tidak berguna menjadi di sana jadi cost menjadi profit gitu. Intinya seperti itu. Jadi memang itu masalah ekonomi itu kalau itu memang menjadi dilema juga gitu ya. Tapi di satu sisi tadi kita impor sampah plastik sama sampah kardus itu memang itu kekurangan kita memang gitu. Baik. Terima kasih Mas Hayu. Berikut ini hadir di tengah-tengah kita pejabat wali kota Lok Sumawe, Adinda Imran. Nah, jadi beliau baru mendapat amanah sebagai wali kota dan kemudian beliau ditugaskan juga sekarang ini sedang mengkaji mengenai masalah sampah juga nih Mas Hayu. Jadi rada nyambung ini kepada kepada Adinda Imran, mohon dapat di-unmute audionya. Siapa tahu nanti bisa berkolaborasi nanti Mas Hayu. Kepada Adinda Imran, kami persilakan untuk unmute audionya agar bisa berbagi, bisa bercerita bagaimana langkah-langkah yang akan dilaksanakan di Lok Sumawe. Silakan ini Adinda Imran. Yang jelas yang pertama selamat dulu ya untuk mendapatkan amanah baru sebagai pejabat wali kota Lok Sumawe. Oke, silakan Mas Adinda Imran bersilaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang pertama saya ucapkan terima kasih atas undangannya pagi ini. Saya bisa hadir walaupun ini lagi di jalan OTW ya untuk studi terkait dengan masalah sampah juga ini pagi ini gitu. Ini udah lokasi ketiga saya kunjungi pagi ini. Saya sangat apresiasi, tadi mendengar terkait dengan penjelasan dari narasumber tadi luar biasa. Yang jelasnya memang pada intinya untuk pengelolaan sampah termasuk juga bagaimana kita menciptakan masyarakat yang bersih itu memang tidak bisa lepas dari 3 komponen yang ada di kita, mulai dari masyarakat, kemudian pemerintah dan pihak swasta. Tentunya dalam hal ini
Apabila salah satu komponen ini tidak bisa bekerja dengan baik, maka kedua komponen yang lainnya itu juga tidak akan bisa bekerja dengan baik. Pada kesempatan ini saya sangat berharap ini pembelajaran terkait dengan masalah kebersihan, masalah pengelolaan sampah ini ke depan mungkin perlu ditingkatkan di masyarakat. Apalagi masalah pokok di perkotaan sekarang ini adalah kebersihan dan sampah serta sanitasi lingkungan. Pada kesempatan ini juga Pak Kanda saya, ini Pak Sanudin dan narasumber, saya sangat berharap suatu saat mungkin kita di Lux Mawe juga ini bisa diberi pengarahan ini secara langsung ini nantinya ini kepada semua masyarakat, kepada semua aparat Pemda nanti, sehingga sama-sama ini kita bisa bergerak terkait dengan hal itu. Saya juga minta dukungan ini dari segenap jamaah NWO. Ya, jamaah NWO. Ini mendoakan terkait dengan kebijakan yang sekarang itu kota menjadi kota yang bersih, kota yang sehat sekarang ini. Selanjutnya saya mungkin ini sedikit ini mengomentari ini terkait dengan yang disampaikan materi tadi pagi. Memang sekarang ini materi-materi yang terkait dengan syiar Islam ini saya lihat ini masih sebatas kita menyampaikan isi di hadis atau di Al-Quran. Kita jarang sekali itu sampai kepada implementasi ini sekarang ini. Ini hampir semua ini saya lihat ini ceramah-ceramah yang dilakukan di masjid. Ini yang saya pikir ke depan ini Bang Hasan dan teman-teman ini bisa membumikan ini terkait dengan ajaran-ajaran yang sangat luar biasa itu di dalam Al-Quran maupun hadis. Nah, saya pikir ini Pak Bang Hasan ini punya metode bagaimana caranya itu mendidik ini ustadz-ustazah ini dalam penyampaian materi ini ke depan. Ini saya pikir ini masukan dari saya ya, khususnya ini dalam beberapa hal ya terkait dengan tata kehidupan, tata nilai yang ada di masyarakat. Misalnya saja sekarang ini masalah kebersihan. Masalah kebersihan itu kan jarang sekali itu yang saya pikir itu sampai pada tahap implementasi itu diceramahkan itu di berbagai macam sidang jamaah. Ini saya pikir dari saya, Pak, saya mohon dukungan, mohon doa, mudah-mudahan kita ini semua masyarakat ini bisa sadar ya. Semua pemerintah kota juga sadar bahwa pentingnya itu hidup bersih dan sehat, karena kebersihan itu merupakan pangkal dari kita ibadah, apakah itu ibadah sholat maupun ibadah lainnya di dalam ajaran Islam. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Adinda Imran atas kontribusinya, pemikirannya, usulnya di dalam pertemuan ini, dan saya sendiri ya, Mas Hayu ya. Saya sejak tahun 82 kan ikut di Pupuk Iskandar Muda di Aceh ya. Oh, iya. Dan rasa memiliki kan luar biasa, rasanya udah lebih-lebih dari orang Aceh sendiri. Terus terang saja, kita kalau saya melihat ya, Adinda Imran ya, bahwa betapa sedihnya sekarang pabrik pupuk ASEAN sudah tutup, kemudian Kertas Kerap sudah tutup, PT Arun sudah tutup, Pupuk Iskandar Muda tidak beroperasi. Karena apa? Karena tidak ada bahan bakunya lagi. Dan betapa dulu negara istilahnya dulu Adinda Imran, kalau Aceh negara pokoknya negara yang wilayah yang luar biasa ya pada saat itu, pokoknya kaya raya dan bagaimana. Namun dengan terhentinya kegiatan-kegiatan usaha BUMN besar ini, ya tentunya berpengaruh kan luar biasa pula kepada kesejahteraan dan kehidupan masyarakat. Dan boleh jadi ini juga termasuk bagian daripada tata kelola bagaimana menggunakan fitrah dan anugerah dari Allah ini, memanagenya dengan baik agar tidak hanya habis dalam waktu singkat, tetapi dalam waktu yang sangat panjang untuk keberkahannya. Nah, kepada Mas Hayu mungkin ada yang bisa dikomentari dari apa yang dikemukakan oleh Adinda Imran pada hari ini, silakan. Ya, terima kasih. Tadi memang peran tiga pemerintah, swasta, dan masyarakat. Tapi sebenarnya sampah itu
kita strategi paling betul gitu ya, adalah mengurangi sampah dari sumbernya gitu ya. Itu strategi paling utama. Jadi segitiganya itu kalau sekarang ke TPA tadi kan, peraturan-peraturannya lebih ke TPA, tapi sebenarnya strategi yang sekarang diadopsi oleh KHLK dan itu sesuai dengan ajaran Islam adalah mengurangi sampah dari sumbernya, itu dari kita sendiri. Nah, di situ letaknya lah bagaimana kita sebagai individu ini bisa mengurangi sampah gitu, sehingga sampah yang keluar itu menjadi sedikit gitu ya. Nah, itu sebenarnya strategi utama. Nah, saya share tadi kan mengenai sampah plastik ya, plastik dan segala macam itu Pak. Saya share sedikit setengah menit ini di rumah saya. Jadi bagaimana kami mengelola sampah organik, sampah dapur menjadi suatu yang berharga untuk pakan ternak. Jadi saya punya ayam gitu ya. Saya punya ayam tapi makanannya dari sampah dapur. Ini cara bagaimana kami mengelola itu. Sebentar, setengah menit saja nih. Nah, ini tempat ayam dikasih sampah kebun ya, supaya nggak bau gitu ya. Dan ini jadi pupuk nanti. Nah, ini sampah dapur saya, sampah dapur dibuang di situ. Nah, ini menjadi pakan ayam. Jadi saya sekarang punya 50 ayam yang hanya makannya dari sampah dapur saja. Dari seluruh nanti bawahnya ini pupuk. Nah, ini kalau diterapkan ini mudah, gampang ya. Sangat mudah sekali gitu ya. Nah, ini hal-hal seperti ini karena sampah kita sebagian itu sampah organik gitu ya. Nah, ini tadi tidak hanya sedekah sampah, tapi juga bagaimana sampah organik ini menjadi suatu, kalau kita membuang makanan sebenarnya untuk makanan setan gitu ya. Jadi bagaimana itu jangan setan yang makan, tapi adalah bagaimana makhluk Allah yang memakannya itu gitu ya. Makhluk Allah dalam arti kata ayam tadi itu ya. Itu. Jadi suatu hal yang berguna. Kita tidak buang begitu saja begitu ya. Begitu mungkin salah satu. Jadi banyak hal-hal yang sampah menjadi energi gitu ya, ada juga gitu ya. Itu banyak hal-hal yang bisa kita lakukan bersama gitu ya. Terima kasih. Masya Allah, Mas Ayu, saya terus terang saya tidak memperhatikan jam sama sekali karena terlalu larut ya di dalam diskusi ini. Dan saya baru sadar sekarang bahwa ternyata sudah jam 8:14 dari target kita untuk berada sampai dengan jam 8, Mas Ayu, Masya Allah. Dan saya kira Bapak Ibu sekalian ini anugerah luar biasa dari Allah ya, bahwa kita bisa mengikuti acara ini tanpa rasa lelah dan bahkan ada bahagia ya. Karena kalau sana kita tidak menikmati 1 menit pun terasa 1 jam. Tapi ketika kita menikmatinya berjam-jam terasa baru beberapa menit. Namun saya kira Mas Ayu kita sampai juga kepada penghujung acara ini, Mas Ayu. Nah, pertanyaan memang masih sangat banyak dan saya tahu animo para peserta untuk menyampaikan pertanyaannya. Namun kita akan berikan kesempatan kepada Prof. Suryadi mewakili para peserta untuk menyampaikan terima kasih ataupun mungkin ada komentar, kami persilakan kepada Prof. Suryadi, kami persilakan. Dan beliau adalah Rektor Universitas Dian Nusantara, Mas Ayu, dan dulunya pernah menjadi Rektor Mercu Buana dan beliau termasuk pendirinya bersama Pak Prabowo Sutejo. Sekarang beliau mendirikan Universitas Dian Nusantara dan sebagai Rektor. Pada Prof. Suryadi mohon di-unmute audionya dan kami persilakan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, semangat selalu. Pak Hayu Prabowo, Bapak Videonya belum nyala, Prof. Online yang masih bertahan 215 orang. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Prof. Wah, terima kasih Pak Jan. Setiap hari kan orang top markotop. Ini yang paling senang Bu Tati sama Bu Evi nih. Karena kan grup cendekia kalau ditambah Dr. Hayu Prabowo ini keren ini. Jadi kita itu kan lagi mencari-cari perpaduan antara sains dan agama ya. Dan ya semua masih meraba-raba. Yang disampaikan Mas Hayu Prabowo tadi, wah keren banget itu, luar biasa. Walaupun keterkaitannya pada lingkungan ya, tetapi universal bisa dikaitkan kemana-mana. Ya. Iya, betul. Dan ini memang orang pinter ya kayak gini nih. Rupanya dulu S1 perminyakan ITB ya? Iya, saya perminyakan. Oh. Saya industri perminyakan, Bang. Ada Prof. Maizar juga di sini, Mas Ayu. Kebetulan itu semua alumni ITB ya, walaupun karirnya kemana-mana. IPB ini kan institut fleksibel banget. Kalau itu institut
terbaik banget. Jadi alumni ya memang bisa dalam bidang apapun itu ditekuninya sukses ya. Ini malah Mas Hayu ini udah doktor ekonomi syariah, sekarang ngambil ilmu Al-Quran, wah keren banget ya. Jadi tambah wawasannya akan tentu tambah luas dan tambah bagus. Nanti kalau promosi kita diundang Mas. Ya siap, insya Allah. Ya itu ilmu terakhir, sains terakhir saya harus sebelum pikun harus belajar dulu. PTIQ. Dipaksa. Oh, kalau orang pintar yang belajar itu cepat paham Mas. Orang nggak pintar ya orang paham-paham. Tapi ini ilmu yang dipelajari selama ini kan keterkaitannya dengan Al-Quran kan sangat kental ya. Jadi justru Prof. Nasaruddin Umar tuh mencari kandidat-kandidat yang background ilmunya itu tidak agama terus lurus, tapi ilmu sebelumnya itu melengkapi dan kaya. Ini makanya Pak Hasanuddin dulu lulusnya cum laude itu. Ya, betul. Nah, ini Mas Hayu juga akan cum laude pasti ya. Amin. Ini Pak Prof. Nasar seperti itu ya. Jadi itu saya kira kita doakan bersama Mas Hayu. Ya, Mas Hayu ini wajahnya itu cerah gitu loh. Bisa menyinari siapapun yang diajak ngomong dan diberi pengarahan. Dan bakat dosennya itu kelihatan betul. Masya Allah. Ajarnya itu kelihatan betul ya. Jadi dengan contoh-contoh yang up to date, yang sesuai dengan apa yang diuraikan, luar biasa sekali. Jadi atas nama teman-teman ngaji bareng online, sekali lagi terima kasih yang sebesarnya ya Mas Hayu. Terima kasih Prof. Presentasinya luar biasa yang tentu nanti akan diundang Pak Hasan lagi di lain waktu ya. Siap, insya Allah. Harus ada sesi berikutnya. Tapi sudah lewat Mas, harusnya jam 8 selesai. Tapi saya diajak temen nih lagi di lapangan tenis. Udah 15 tahun nggak tenis, diajak tenis lagi. Masya Allah. Ya, banyak Pak. Sambil latih lagi seperti dulu. Baik. Masya Allah. Pak Jadin. Baik, Prof. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah. Terima kasih Prof. Suryadi. Semangatnya luar biasa. Sudah golf, tenis lagi, dan selalu ceria. Semoga sehat walafiat selalu dalam lipat rahmat, barakah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, baiklah Mas Hayu, sebetulnya Prof sudah mengingatkan juga itu sudah 819. Nah, tapi tadi ada pertanyaan Ibu Fadlun misalnya bagaimana mengatasi limbah-limbah sampah elektronik seperti halnya TV bekas, kabel bekas, HP bekas dan lain-lainnya. Tapi tadi sudah juga ada jawaban dari Pak Hairul dari Ibu Ika Sarinah bahwa itu bisa disampaikan kepada Pak Hairul Anam dan nomor teleponnya pun sudah ada di sini Ibu Fadlun. Jadi kalau pada Bapak dan Ibu yang memiliki barang-barang yang tidak terpakai yang bersifatnya elektronik, sesungguhnya sangat bisa disalurkan baik ke Masjid Jami Bintaro maupun tadi melalui kepada Bapak Hairul Anam dengan nomor HP yang sudah ada di kolom chat ini. Nah, baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, karena gara-gara Prof. Suryadi ngomongin mengenai masalah ITB, jadi saya ingin memberikan kesempatan terakhir ini kepada perwakilan ITB. Pak Rudi Rajab, kami silakan Pak Rudi Rajab untuk menyampaikan komentarnya. Silakan Terima Pak kasih Rudi. Pak Hasan. Siap Pak Rudi. Pak Dr. Ayu yang dimuliakan Allah, yang hari ini memberikan pencerahan yang luar biasa. Prof. Haryadi, yang Pak Suharyadi, mohon ditunda sebentar Pak mukulnya. Kita dengerin sebentar. Kita dengerin sebentar, kalau enggak nanti saya dikira sombong lagi sama Pak Suharyadi. Terima kasih Pak Hayu. Tadi luar biasa, setuju dengan Pak Suharyadi, kata-katanya keren. Karena tidak banyak tokoh-tokoh ITB yang multidimensional dan pada akhirnya menempuh jalan yang luar biasa. Mudah-mudahan husnul khotimah itu Amin. untuk umat. Jadi itu pilihan yang luar biasa. Insya Allah juga nanti pada waktu disertasi kami juga hadir ya Pak Suharyadi ya, Pak Hasan. Ya ini saya juga ingin menyampaikan sedikit saja Pak. Tadi pandangan-pandangan dari Pak Ahmad Syarif yang sangat luar biasa mengenai COP, dan itu juga keterlibatan
Pak Hayu dalam proses mengenai lingkungan hidup, isu lingkungan hidup, dan sampai kepada dana-dana wakaf 160 triliun haji, 270 triliun zakat, dan 800.000 masjid. Itu kan aset yang luar biasa. Aset-aset umat ini adalah meliputi hampir 80 mungkin lebih persen dari aset bangsa. Jadi kalau ini dimonetize luar biasa sekali, sangat luar biasa. Tapi yang membuat kami agak khawatir Pak sebenarnya setelah COP26 kemudian ada perbedaan pendapat, itu sebagian besar kita di pemerintahan juga dan juga di private sector masih berpandangan atau berpendapat bahwa itu bisa dijadikan carbon trading. Jadi carbon trading ini menjadi satu peluang untuk tujuan utamanya bukan seperti yang nawaitu kita bersama, nawaitunya umat. Nah, termasuk juga saya tadi nulis di chat sedikit saja, tapi mungkin 1 menit, itu pendapat Bapak, pendapat MUI mengenai suatu pekerjaan yang disebut reklamasi. Karena di negara-negara pantai, negara-negara berkembang, termasuk Belanda, itu reklamasi menjadi suatu kata kunci untuk survival-nya negara itu dan tumbuh berkembangnya suatu infrastruktur di pantai. Nah, sedangkan kita di sini masih sangat kontradiksi antara pro and cons. Yang ini yang pro yang mengatakan itu harus dibangun karena mengatasi banjir rob misalnya di DKI, tapi di sebagian besar para ulama kita masih melihat dari sisi yang lain, yaitu sisi pengerusakan alam. Nah, ini ada sesuatu yang mungkin nanti bisa dijelaskan dalam sesi berikutnya. Tapi secara umum Pak, kami sangat-sangat mengapresiasi pencerahan hari ini yang selalu syarat makna, dan terima kasih kepada NBO yang selalu Pak Hasan berhasil menghadirkan tokoh-tokoh bangsa Pak, yang selama ini kami hanya melihat bahwa secara umum saja, sekarang kita bertatap muka. Kalau tatap muka tanpa ada viral seperti ini Pak, mungkin kita harus foto-fotoan bersama. Tapi ini saya kira ini waktu kita sangat terbatas, dan juga tadi sudah kami dengar sendiri dari Pak Suharyadi, kemudian Pak Hasan juga mengundang Bapak. Kami sangat berharap Pak Hayu bisa berkomunikasi dengan kami lagi dalam waktu dekat. Terima kasih sekali lagi Pak. Mudah-mudahan Bapak dikaruniai sehat dan tetap cerah, semakin mencerahkan. Dan juga tadi senior-senior kita juga semua, Pak Syarif Puladi Maja, yang itu beliau adalah mertua dari Gubernur Jawa Barat, yang sangat concern, kemudian Ibu Emi Barokah, kemudian Bu Sri Babasari, kemudian juga Wali Kota Lok-Sumawe, Bapak Imran, Pak Kristiono, dan banyak lagi yang sudah aktif tadi Pak untuk menyampaikan pendapat. Tentunya nanti bisa kita bahas dalam tahap sharing berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Pak Rudi atas tambahan komentarnya pada pagi hari ini terhadap apa yang dikemukakan oleh Mas Hayu. Dan saya ingin menambah sedikit boleh Pak Rudi ya, bahwa ketika Mas Hayu menyampaikan mengenai memelihara ayam ya, dan bahwa betapa ya sampah ya sampah dapur kita itu bisa dimanfaatkan oleh ayam-ayam itu. Ya, saya sebagai pemelihara ayam ya sejak kecil ya, saya tahu persis itu bahwa memang kalau seandainya pagi-pagi itu datang ke dapur itu mengkoleksi bukan hanya kerak nasi gitu kan, pokoknya segala macam yang tahu bahwa itu bisa dimakan oleh ayam dan bebek itu masukin dalam ember, dibawa semuanya ke sana. Dan memang iya ya, itulah siklus kehidupan alam nih yang Allah ciptakan bagi kita semuanya. Namun dikala sekarang ini kita tidak ada lagi yang memelihara ayam atau memelihara bebek, maka sampah itu kita tempatkan di tong sampah dan merepotkan orang lain. Padahal kalau seandainya kita ada binatang ternak seperti itu, selesai sendiri urusannya ya, habis bisa terkelola dengan sebaik-baiknya. Nah, baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sampai kita kini pada penghujung acara kita pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Mas Hayu menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Namun terus terang bagi diri saya pribadi Bapak dan Ibu ya, kehadiran para tokoh ini membuat saya semakin ringan. Yang pertama adalah pertanggungjawaban silaturahim. Dengan Mas Hayu ini ketika kami berbicara per telepon kemarin ya, tersambungkan nomor telepon, aduh gembiranya luar biasa bahwa nyambung lagi dengan saudara. Dan apalagi kini Mas Hayu bukan hanya sahabat saya pribadi, tetapi sahabat kita semuanya jemaah
NBO ini. Nah, sehingga harapan Prof. Suharyadi, harapannya Pak Rudi Rajab, Mas Hayu ya, bukan hanya pertemuan kali ini, tetapi juga boleh jadi nanti Ibu Bebasari sebagai Ketua Tim CLBS bersama Ibu Emi, kemudian ada juga kita bikin circle lagi kajian bagaimana pertautan antara sains dengan Al-Quran yang dipimpin oleh Prof. Tati Rajab dan Ibu Evi Kartini, Prof. Evi. Mudah-mudahan nanti Mas Hayu bisa juga nanti menjadi narasumber dalam kelompok-kelompok kecil itu, di mana niatan mulia dari kelompok kecil ini adalah untuk kelompok besar. Apabila nanti telah tertuntaskan kajian dalam kelompok kecil itu, pada akhirnya akan disampaikan merupakan produk yang akan bermanfaat bagi kelompok besar ini. Nah, baiklah Mas Hayu, kita mengakhiri acara ini, dan tadi saya mendapatkan permintaan dari Ustadz Taslim bahwa pada hari ini mohon Mas Hayu yang memimpin doa penutupnya, katanya dari Pak Ustadz Taslim. Jadi maka dari itu Mas Hayu silakan menyampaikan kata penutup sekaligus sesuai permintaan beliau dengan memimpin doa pada hari ini. Pada Mas Hayu kami persilakan, dan tentunya saya mohon maaf lahir batin dan juga atas nama jemaah semuanya apabila di dalam mengantarkan acara pada hari ini terdapat sesuatu yang kurang berkenan bagi Mas Hayu atau kita semuanya. Dan kepada Mas Hayu kami persilakan. Terima kasih. Wah, terima kasih sekali atas sambutan yang diberikan, dan ini sedikit ilmu saja, jadi insya Allah nanti saya juga masih belajar gitu ya. Insya Allah nanti kita bisa berdalam bersama. Baik, mungkin sebagai penutup kita tutup dengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hayu, dan terima kasih Prof. Suharyadi, Pak Rudi, Ibu Emi, Ibu Bebasari yang luar biasa bersemangat terus, Pak Syarif, Prof. Suharyadi, dan Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan Allah merahmati, memberkahi kita semuanya, dan demikian maka kita akhiri pertemuan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.